Assalamualaikum halo pemirsa, kembali di Narasehat, narasi kesehatan bareng Diah Kusuma. Asik. Ya, hari ini cuaca cerah di Gor Jetayu. Aku bertemu dengan siapa? Kita kenalan dulu. Halo. Halo. Lucu banget sih. Kamu siapa? Kenalan dulu dong. Kenalin, nama aku Naya Salsabila dari SMK Isania Kota Tegal. Oke, oh Tegal sampai sini. Di sini ngapain Naya? Sini kita lagi PKL. PKL. Oke. Ini masih istirahat ya di sini ya? Cari angin gitu, angin segar gitu ya Naya ya. Oke Naya, kalau boleh tahu berarti kamu SMK masih remaja ya? Iya. Oke, cocok pemirsa. Nah, Naya hari ini Narasehat masih membahas mengenai malnutrisi gizi pada remaja. Kamu tahu nggak sih malnutrisi itu apa? Belum tahu, serius? Oke, jadi malnutrisi itu kondisi di mana tubuh tidak mendapat cukup gizi Naya. Nah, kalau boleh tahu, setiap hari Naya mengonsumsi makanan seperti apa? Boleh dong dijelasin dari pagi sampai bangun tidur, coba kayak apa? Apakah Naya ini salah satu orang yang mengalami malnutrisi gitu ya? Jangan dong, coba boleh. Biasanya kalau pagi nasi sih. Makan nasi, langsung nasi ya, soalnya wong Jawa pemirsa, Tegal. Coba ngomong apa, Isora? Masa lah Tegal biasanya ngapa sih? Ya, tapi aku kurang. Oh kurang, yes, wes. Terus Naya, apalagi? Biasanya kalau siang makannya Tergantung. Iya, mau belinya apa gitu. Nasi tapi? Iya, nasi. Oke. Malamnya? Kalau malam juga nasi. Oke, tapi sebagai remaja gitu ya Naya ya, di saat Naya pelajaran sekolah, pernah nggak sih merasa 5L? Lemah, letih, lesu, love you. Love you-nya dong ini jangan-jangan. Pernah nggak Naya? Pernah dong. Pernah. Tapi gimana cara Naya mengatasinya? Jajan. Jajan. Oke, jajannya yang sehat apa yang gimana ini Naya? Jajannya biasanya gorengan. Gorengan. Oke, jadi kalau malnutrisi ini tadi Naya sudah tahu ya. Nah, kira-kira apa yang kita butuhkan agar kita enggak kedapatan malnutrisi ini Naya? Mencukupi kebutuhan gizi, makan makanan yang sehat, Oke, apa lagi? minum obat tambah darah. Oh, betul sekali. Udah tahu ya TTD ya. Oke, sip. Apa lagi? Yes, pokoknya itulah yo. Bisa. Naya. Tapi Naya biasanya dapat TTD dari mana? Apakah beli? Apa dari dapat Sekolah. sekolah? Oke. Nah, Naya, kalau untuk faktornya kamu tahu nggak? Belum tahu ya? Nah, hari ini Narasehat itu menghadirkan narasumber spesial, Nay. Yang tentunya akan membahas apa saja faktor yang menyebabkan malnutrisi pada remaja. Naya pengen tahu nggak? Pengen banget. Pengen banget ya? Oke, yo kamu suaranya soft spoken banget sih. Aku jadi merasa wek gitu ya. Oke, Naya. Nah, kamu pengen ya? Pengen tahu ya? Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Malnutrisi adalah mal itu salah ya. Nutrisi gizi yang salah yang terjadi pada remaja. Dalam hal ini bisa gizi kurang ataupun kekurangan zat gizi di anak remaja ataupun gizi lebih. Jadi ada kelebihan zat gizi di anak remaja. Ya, benar sekali, karena remaja itu kan dia masih sangat emosional ya, anak-anak remaja itu. Jadi manakala dia tidak bisa melampiaskan atau mengungkapkan rasa emosinya, rasa apa yang ada di dalam jati dirinya, karena dia masih dalam proses pencarian jati diri, itu nanti akan berdampak terhadap kehidupan ataupun di masa mendatangnya. Malnutrisi pada remaja itu yang umum terjadi kalau untuk gizi kurang itu seperti anemia, kekurangan sel darah merah, ataupun dia juga kurang energi kronis. Jadi si remaja putri ini, karena ini terutama yang remaja putri ya, dia itu pengen punya tubuh yang langsing, jadi dia akan membatasi pola makannya dengan mengurangi makannya, itu akan berdampak terhadap kekurangan energi kronis. Kalau untuk gizi lebihnya itu yang kita tahu ya, bahwa sehari-hari kita sering lihat ya di jalan itu kayak penjajah makanan yang fast food ataupun juga minuman itu
dia akan berdampak juga terhadap kelebihan gizi ataupun obesitas kalau yang memang tidak bisa menjaga untuk makannya. Kalau untuk ciri-cirinya gizi kurang anemia itu dia dikenal dengan istilah 5L, lemah, letih, lesu, lunglai. Jadi dia yang nggak aktif seperti itu kalau untuk gizi kurangnya. Sedangkan untuk gizi lebihnya ya obesitas, dia punya berat badan yang lebih seperti itu, karena kalau diukur kan ada status gizi ya. Nah, itu di situ kita bisa mengetahui apakah dia mengalami obesitas ataupun tidak. Kalau dalam prestasi belajar ya pasti dia hasilnya akan berbeda dengan yang konsentrasinya baik. Anak-anak yang mengalami malnutrisi otomatis dia kan nggak bisa konsen seperti anak-anak yang pada umumnya. Oh ya, pasti akan menyebabkan dampak, karena kalau remaja putri dia kan fase berikutnya akan menikah. Nanti ketika dia hamil terus dia memiliki anak, lah fase-fase dia ketika hamil ini dia membawa istilahnya apa yang dia lakukan yang terjadi pada saat remaja ini bisa terbawa sampai dia nanti hamil. Lah kalau ibu hamil ini mengalami anemia, terus juga dia mengalami tadi kurang energi kronis, itu akan berdampak terhadap kehamilannya. Si bayinya ini bisa dia lahir prematur karena tadi mengalami anemia ataupun perdarahan, atau juga berat badan lahirnya bisa rendah. Itu kan dampaknya siklusnya nggak berhenti nih, nggak hanya di remaja putrinya, tetapi di anak atau bakal calon janin yang akan dia lahirkan. Ya, banyak faktornya. Kemiskinan bisa, tetapi yang lazim ya kayak pengetahuan ya, pasti pengetahuan. Terus juga akses, mungkin dia mampu tetapi akses untuk mendapatkan makanannya itu kesulitan, jadi kan otomatis nggak bisa didapatkan. Terus tadi yang saya sampaikan pengetahuan, karena kadang remaja putri itu ataupun remaja-remaja pada umumnya akan mencari informasi itu melalui kalau sekarang era internet ya. Di situ kalau memang kita bisa meniru yang baik, kita baik, tetapi kalau misalnya enggak kan malah justru berdampak yang kurang baik. Ya, tadi yang sudah saya singgung juga bahwa pola makan yang kurang baik seperti dia kebiasaan sarapan pagi ya, kadang yang suka dilewatkan itu pasti akan mempengaruhi dari konsentrasi belajar si remaja ini ataupun daya tahan tubuhnya si anak ini pasti. Terus juga dia lebih ke milih-milih nggak sih kalau remaja itu, dia kayak saya maunya yang makanan pedes, ataupun dia yang dia pasti nggak memikirkan bahwa dalam satu makanan itu kan sebaiknya memenuhi unsur-unsur zat gizi yang baik. Misalnya ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, ada sayurnya, ada buah-buahan. Lah si remaja ini kan dia pasti akan mengesampingkan, saya milih makanan katakanlah seblak ataupun misalnya hanya ayam geprek-geprek kayak gitu kan, ada zat gizi yang akhirnya kan tidak terpenuhi. Jadi kan si janin ini ketika dia di dalam kandungan, dia itu kan mengambil nutrisi dari ibunya. Kalau ibunya sendiri dia tidak bisa mencukupi nutrisi, otomatis si janin ini kan dia juga transfernya kurang nih. Makanya ketika fase si remaja putri itu kan kami ada pemberian tablet tambah darah juga ya. Lah itu juga berlanjut nanti ketika dia hamil. Kalau hamil itu pasti untuk tablet tambah darahnya. Terus juga kami ada program yang untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kek. Jadi harapannya ketika remaja putrinya sudah sehat, ketika dia nanti jadi calon ibu dia sudah sehat, nggak akan ada nih anemia ataupun juga kurang energi kronis bagi ibu hamil yang nantinya kita akan melahirkan bayi-bayi yang sehat. Kalau bayi-bayinya sehat, nanti dia jadi balita sehat, jadi remaja lagi dia sehat, sampai siklus itu berputar akan menjadi tetap baik.
Narasi Kesehatan. Ya, masih di Gorjetayu. Kita bertemu dengan remaja putri tentunya. Kita kenalan dulu. Hai. Halo, Namamu siapa? perkenalkan nama saya Wafa Dinara Safina. Nah, saya dari SMK Isania Kota Tegal. Tegal pemirsa. Panggilannya siapa? Panggil aja Wafa. Wafa. Oke, Wafa. Wafa di sini masih ngapain sih? Kalau boleh tahu? Lagi PKL sih. PKL juga. Jadi bareng temen yang tadi gitu ya? Ya. Woi, dari Tegal. Ya, Ngampaknya keluarin dong. Coba kalau kenalan pakai bahasa Jawa ngapa gimana sih? kenalna Nyong Wafa Dinara Safina, biasa didundang Wafa. Oke, Wafa. Ini kan kita dari Badik TV nih masih bahas mengenai malnutrisi pada remaja. Nah, pas nih kita ketemu dengan remaja putri yang super cute gitu ya pemirsa ya. Tapi kamu tahu nggak sih malnutrisi itu apa? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Oke, malnutrisi itu kondisi di mana tubuh kita kekurangan ataupun kelebihan dari gizi ataupun nutrisi, Wafa. Tahu ya tapi kalau itu? Tahu. Oke, nah kalau di sekolah kamu biasanya ada edukasi mengenai ini nggak? Ada sih. Ada, berarti tahu ya? Tapi kalau secara definisi mungkin belum. Belum. Tapi kalau keseharian kamu pernah nggak sih mengalami malnutrisi ini? Mungkin iya, tapi mungkin nggak juga sih. Nggak ngeh gitu ya? Nggak ngeh. Oke. Nah, Nai, Wafa ya. Jadi kita agar bisa menghindari malnutrisi ini, apa yang perlu kita lakukan adalah mengonsumsi TTD. Kamu tahu itu nggak? Bukan tanda tangan ya, tablet tambah. Darah. Tapi kamu sejauh ini mengonsumsi itu nggak? Konsumsi sih. Konsumsi. Itu berapa kali sehari? Atau berapa kapan? Biasanya 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Wis. Kalau pas menstruasi? Sama sih. Sama? Berarti kamu salah satu remaja yang sehat gitu ya karena mengkonsumsi TTD. Karena di sekolahnya juga sudah ada edukasi. Tapi kalau faktor dari malnutrisi kamu sudah tahu belum? Belum. Singkat banget. Oke. Belum tahu ya Wafa ya. Oke Wafa, nah hari ini dari Badik TV tentunya dari Narasehat itu menghadirkan narasumber spesial yang tentunya akan kasih tahu ke Wafa dan juga pemirsa yang ada di rumah mengenai faktor yang menyebabkan dari malnutrisi dan juga bagaimana cara kita mengatasinya. Aktivitas fisiknya seperti apa, pola makannya seperti apa. Kamu pengen tahu? Pengen tahu dong. Pengen tahu banget apa mau tahu aja? Pengen banget. Oke, kalau kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Apa ya, kalau remaja untuk pola hidup sehatnya itu mungkin bisa dimulai dari bangun tidur ya. Aktivitas dia dari bangun tidur, karena kalau remaja kan masih fase-fase sekolah ya, masa-masa sekolah, kuliah gitu kan. Itu bisa bangun tidur, kita aktivitas pribadi, terus juga jangan lupa untuk sarapan, karena sarapan itu kan sangat penting ya. Kalau kita nggak konsentrasi nanti kita nggak bisa fokus melakukan kegiatan. Dengan makanan ya monggo bisa dengan kearifan lokal ya. Kalau di Pekalongan itu makannya nasi megono sama tempe nggak apa-apa, itu sudah mencukupi sebagai sarapan kita. Nanti ketika di sekolah ataupun di bangku kuliah itu kita bisa makan yang ada di kantin, tapi ya kita bukannya pilih-pilih gitu enggak sih, tapi ada salah satu menu yang seperti sayuran ataupun protein hewani yang perlu kita konsumsi ya. Karena ada zat gizi dalam protein hewani itu kan seperti zat besi, itu kan manfaat sekali ya dalam tubuh kita. Terus sayuran itu dia juga membantu untuk penyerapan dari zat besinya. Vitamin C di sayuran ada zat besinya juga yang dia berwarna hijau. Kalau kita makan sayuran nanti kita minumnya ya baiknya yang mengandung vitamin C atau air putih, karena kalau kita nanti makan terus kita udah tadi makannya pakai telur, pakai sayur kangkung atau kita makan sayur sop, kok kita minumnya teh, itu dia bisa menghambat penyerapan dari si zat besi. Jadi lebih baik air putihnya aja. Terus tadi kan udah ya, ngemil boleh, cemilan itu boleh mau buah, boleh pakai yang kayak pisang ataupun monggo pisang rebus, singkong dan sebagainya, karena cemilan itu kan dia porsinya kan juga nggak terlalu banyak, nggak sebanyak menu utama. Terus juga untuk makan siangnya nih, karena tadi mungkin pagi kita hanya dapetin karbo sama prohe, kalau iya ada telurnya, kalau tadi cuma sama tempe kan hanya protein nabati ya. Siangnya kita bisa milih nih gado-gado atau ini dapat sayur lagi kan untuk siangnya.
Terus sore boleh nih mau makan seblak karena dia cemilan boleh. Nanti makan malamnya ya monggo. Jadi kita nggak melupakan prinsip makan kita yang 3 kali makan utama dan 2-3 kali selingan. Jadi terus jangan skip makannya. Gini kayak gitu. Aktivitas sore monggo, kalau tadi pagi kita nggak bisa olahraga, bisa sorenya kita jalan hanya sekedar jalan. Selama kita rutin, dia misalnya kita seminggu 2-3 kali, tapi dia itu rutin dan kita memang benar-benar bisa fokus, itu sangat bermanfaat. Jadi nggak yang harus kita berlari misalnya seminggu sekali lari, tetapi kita terporsir. Lebih baik yang kita seminggu 2-3 kali tapi kita continue 20-30 menit dengan kita memang relax gitu, lebih bermanfaat. Ya syukur tadi punya target sih ya, tapi kalau awal-awal bisa dilakukan dengan step by step dulu aja kalau untuk olahraga. Tablet tambah darah itu kalau diminum, mungkin kalau yang belum pernah minum pasti akan nggak enak, baunya nggak enak ya, memang karena dia zat besi ya. Tablet tambah darah memang punya efek samping, dia agak bikin mual ataupun pusing ya, maka kita sarankan untuk minum tablet tambah darah itu di malam hari. Minumnya ya tadi pakai air putih aja, karena kebetulan kalau kita minum malam hari kita minum pakai vitamin C misalnya jus jeruk gitu kan, kita harus gosok gigi lagi ya. Ya udah pakai air putih aja, dan dia itu sebenarnya nggak ada rasanya. Itu kayak kita bauin dulu aja lah, kalau kita biar tahu nih tablet tambah darah enak atau enggak, kita bauin, oh ternyata kok baunya ya biasa aja. Terus kita makan pakai air putih aja sebelum tidur. Jadi efek samping mual, muntahnya, nek nggak enaknya itu kan bisa kita minimalisir untuk karena kita langsung tidur. Cuma ya kembali lagi, anak-anak ini kalau minum di rumah tanpa pengawasan itu agak lebih susah ya, kecuali kalau pas di sekolah bareng-bareng gitu ya mau. Tapi kalau di rumah itu memang untuk berat main handphonenya kalau anak-anak gitu. Tapi itu memang perlu sekali kita tanamkan bahwa si tablet tambah darah ini penting banget untuk tubuh kita. Karena kalau dari makanan aja itu kan seberapa sih kita bisa makan protein hewani, ikan, telur, daging, itu kan pasti ada batasannya. Tetapi kalau tablet tambah darah itu kecil, tapi dia kan sudah sekian miligram yang bermanfaat untuk tubuh, dan itu hanya seminggu sekali kok minumnya. Seminggu sekali kita konsumsi untuk tablet tambah darahnya. Iya, kalau kita ngomongin merek ya, sebenarnya kan banyak sekali ya dijual di pasaran mengenai suplemen yang dia ada kandungan zat besinya. Tetapi kalau misalnya menginginkan untuk kita di fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas, bisa kok, boleh. Nanti monggo vaskesnya di mana, atau kalau memang vaskesnya ada di puskesmas, boleh minta, oh saya remaja putri, saya mengalami anemia, termasuk cek HB-nya kan itu gratis juga ya kalau vaskesnya di puskesmas tersebut. Itu bisa nanti ketika kita kok mengalami anemia pasti otomatis diberikan, nggak harus yang kita minta gitu, dia otomatis. Jadi mudah sekali sih cek HB itu bisa di fasilitas kesehatan. Yo. Yo, masih di Narasehat, narasi kesehatan. Kita bertemu lagi dengan remaja putri yang tentunya cantik jelita. Pemirsa, langsung aja kita tanya-tanya, kita kenalan dulu dong. Hai. Halo. Nama kamu siapa? Karin. Ini cantik banget sih. Lebih ketemu ngeplak-ngeplak. Serah apa wes. Karin, ya kita kenalan dulu ya. Aku dia. Aku Karin. Salam kenal. Asik. Oke, Karin, hari ini kita tuh masih bahas mengenai malnutrisi. Kamu tahu nggak sih itu apa? Itu kelebihan atau kekurangan nutrisi kan? Oke, betul sekali. Jadi ini Karin kelas berapa sih? Aku SMP. Ih, bohong. Aku kuliah kan. Oh, kuliah. Oke, berarti ini sudah mau ada rencana mau nikah dong? Ya pastinya ada. Ya, rencana. ada rencana ya. Tapi yang perlu kita siapkan dulu apa sih? Jodoh yang pasti ya. Oke, tapi fisik juga harus kita siapkan, Karin. Nah, salah satunya adalah kita terhindar dari malnutrisi pada saat kita remaja. Walaupun kita kalau usia kuliah tuh udah masuk dewasa awal ya Karin ya, tentunya kita juga harus menjaga kesehatan fisik
kita Karin, karena nantinya kita akan mengalami fase hamil yang ternyata itu harus kita persiapkan dari remaja Karin. Harus dari sekarang ya. Betul sekali. Tapi kamu tahu nggak sih apa yang perlu kita siapkan nantinya? Belum tahu nih. Oke, belum tahu pemirsa. Jadi ini Mbak Karin belum tahu ya? Belum cek-cek di Google gitu? Belum, karena ya udah makan enaknya aja apa. Ya, yang penting kenyang, hati pun senang gitu ya Karin ya. Oke Karin, kalau Karin belum tahu, hari ini Narasehat itu menghadirkan narasumber yang tentunya akan memberi informasi kepada Karin apa saja yang perlu kita siapkan sebagai remaja yang nantinya akan menuju ke fase dewasa dan akan hamil insya Allah ya Karin ya. Oke, tapi nikah dulu ya. Nikah dulu dong. Oke Karin, Karin pengen tahu? Pengen banget. Pengen ya? Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Ya, tablet tambah darah ya, dia memang suplemen yang kita berikan ke remaja putri dan ibu hamil. Tapi dalam kasus ini kan kita remaja putri ya, yang kami akan memberikan dalam 1 tahun itu 4 kali yang kami dropping ke sekolah SMP dan SMA di wilayah Kota Pekalongan. Jadi ya harapannya adik-adik siswa semua ya itu untuk meminumnya. Yang tadi saya sampaikan bahwa seminggu cukup 1 kali, jadi sebulan 4 kali. Dan juga ini ada peran serta dari ya selain sekolah ya, ada peran serta orang tua untuk membantu mengamati atau mengawasi ya untuk si anak-anak remaja putri ini mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan juga kesadaran pribadi bahwa ini sangat bermanfaat di kemudian hari. Bukan ketika kita sudah remaja, waktu kita hamil terus kita, oh iya dulu kok saya anemia ya, sekarang saya kayak gini, enggak. Karena kita untuk bisa membantu meningkatkan kadar HB dalam tubuh kita ya, kita harus konsumsi tablet tambah darah dari saat remaja ini. Jadi jangan ketika kita sudah mengalami anemia itu agak lebih susah. Iya, otomatis karena dia mengalami kurang zat gizi ataupun kelebihan. Jadi saya punya pengalaman lucu nih, ketika kita di sekolahan ada remaja putri yang dia memiliki ini yang berat badan lebih ya, obesitas. Di situ kalau lihat timbangan itu rata-rata remaja putri pasti nggak mau kan dilihat saya timbangannya berapa, itu merasa kayak gemuk banget. Kebetulan ini memang dari secara fisik aja memang udah kelihatan kalau dia obesitas. Terus dia ini kan malu ya kalau di tempat keramaian itu remaja itu pasti kayak yang nggak mau nih. Jadi boleh, kami itu ada layanan konseling remaja yang ada di fasilitas kesehatan, bisa mendatangi di Puskesmas Kota Pekalongan itu untuk kita bisa konseling lebih mendalam. Karena kalau kita di tempat umum merasa ada teman-temannya tahu gitu, boleh nanti mendatangi di puskesmas itu, nanti kami ada layanan konseling remaja. Jadi apapun boleh disampaikan karena kami itu juga sebagai teman-teman dari remaja putri. Karena ya nantinya mental health itu kan dampaknya sangat panjang sekali ya. Entah itu hanya dari dia tadi dari malnutrisinya, terus juga bully ataupun pergaulannya itu yang kita nggak mau dampak di belakangnya. Tetapi ketika remaja ini dia bisa menyalurkan atau menyampaikan ke teman sebaya ataupun juga ke konselor, dia nanti bisa memiliki solusi untuk masalahnya, itu kan akan lebih terarah dibandingkan dia pendam sendiri. Jadi hal-hal yang kira-kira menjadi keraguan ataupun emosi-emosi remaja ini yang tidak bisa tersalurkan, bisa kok untuk datang ke layanan konseling di fasilitas kesehatan di Kota Pekalongan ini. Kalau untuk malnutrisinya sendiri ya tadi, kalau dia mengalami anemia ya kita nanti pasti kita cek dulu untuk cek HB-nya ya, terus nanti kita berikan tablet tambah darah. Kalau untuk kurang energi kronisnya ya kita edukasi bahwa si remaja putri ini, oh ini loh pola makan yang baik, ini loh bahan makanan yang boleh, ini loh makanan yang sebaiknya untuk meningkatkan berat badan. Jadi kayak lebih ke penekanan bahwa
memang ideal itu bukan dari ini ya, ada status gizi itu memang berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Jadi jangan oh saya maunya seperti ini kayak artis Korea ya yang langsung kakinya kecil kayak gitu kan ya. Tapi yang kita capai itu adalah status gizinya. Jadi kita bantu untuk yang tadi yang gemuk ya kita normalkan, dia yang berat badannya kurang juga kita normalkan. Jadi lebih ke ideal, berat badan ideal. Kita bantu bisa. Karena di puskesmas sendiri kami kan ada layanan itu kan berbagai macam ya. Ada dari dokternya sendiri, ada promosi kesehatan, ada perawat, ada analis, ada gizi. Jadi nanti kita bisa peran serta dari kami membantu kesulitan dari si remaja ini. Kalau memang secara psikis tidak bisa kami selesaikan, kami juga bisa merujuk ke psikolog. Di Kota Pekalongan ini ada layanan untuk konseling psikolog juga. Bahwa kalau kita memiliki jaminan kesehatan ya dalam hal ini BPJS dan kita memang fasilitas kesehatannya ada di puskesmas yang kita tuju itu bisa gratis karena memang nanti ketika di puskesmas nanti kita membutuhkan rujukan lanjutan ke rumah sakit, nanti dari puskesmas bisa memberikan rujukan, oh saya mau ke psikolog ini di rumah sakit ini, itu bisa. Jadi bisa secara bertahap. Tetapi juga kalau memang ada program, karena kebetulan kadang kalau di puskesmas itu kami ada program nih dari pemerintah yang untuk remaja gitu bisa diikutkan. Jadi nggak harus kita datang ke puskesmasnya, boleh juga di posyandu karena posyandu sekarang itu udah nggak miliknya balita aja. Kalau dulu kan posyandu itu hanya anak-anak, sekarang nggak. Jadi remaja boleh datang ke posyandu karena kita ada posyandu ILP yang semua siklus itu boleh, ada ibu hamil, ada remaja, ada balita, ada juga lansia, usia produktif juga boleh. Jadi monggo kita bisa meramaikan posyandu yang ada di lingkungan sekitar kita. Mengukur tinggi badan dan berat badan kita, karena untuk mengecek apakah kita malnutrisi otomatis kan dari status gizinya, apakah kita sudah status gizinya ideal atau enggak. Terus yang kedua, coba lingkar lengan atas itu dari ujung sini ke sini ya, dia harus di atas 23,5. Kalau kita mengalami dia kurang dari 23,5 itu namanya kita kek, kurang energi kronis. Ya seperti itu. Jadi kita benar-benar nggak cuman oh saya kayaknya kurus ya, itu jangan mendiagnosa sendiri ya, jangan mengira-ira, tetapi memang kita ukur tinggi badan kita berapa, berat badan kita berapa, apakah kita sudah masuk ke status gizi ideal, dan juga tadi ini lingkar lengan itu penting sekali. Kalau ternyata kurang dari 23,5 ya udah emang kayak gitu nggih. Yang saat ini sudah berjalan ya, yang sudah digaungkan oleh pemerintah, kami ada program makan bergizi gratis ya. Kebetulan untuk Kota Pekalongan ini sudah jalan dari bulan apa ya, saya agak lupa ya, Mei apa gitu. Itu memang ketika kami juga monitoring ke sekolah itu ada manfaatnya juga, karena bagi yang memang dia nggak pernah sarapan, anak-anak yang ada di pinggiran ya, itu sangat bermanfaat. Kebetulan di rumah belum sempat sarapan, ketika dia di sekolah dapat makan bergizi gratis, ya itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai sarana sarapan mereka. Tetapi ya ada juga yang akhirnya tidak mau karena kebiasaan untuk sarapan tadi, tapi minimal dengan program tersebut bisa, yang saya datangi dari beberapa sekolah itu memberikan manfaat ya. Akhirnya si anak ini bisa merutinkan untuk sarapan paginya itu, tidak melewatkan. Jadi ketika dia mau aktivitas sekolah ataupun dia olahraga itu mereka sangat antusias sekali. Mungkin ya memang ada beberapa menu yang nggak cocok sama lidah mereka ya, tetap ada, tetapi mereka itu kayak ya pintar-pintar aja, kayak nambahin apa sih kayak kecap, saus sendiri gitu, sampai gimana caranya biar mereka mau makan. Jadi memang si anak-anak ini kreatif juga sih dengan menu yang ada. Kalau dia ada yang nambahin beli lauk sendiri, jadi kan setidaknya manfaat juga untuk si anak-anak sekolah ini. Secara umum saya berpesan bahwa kejadian anemia pada remaja putri itu lumayan tinggi nggih. Ketika kita cek, ketika kita screening di sekolah-sekolahan itu memang ada beberapa sekolah yang dia
si anak-anaknya ini mengalami malnutrisi terutama pada anemia. Maka dari itu mungkin dari pihak sekolah untuk bisa mendorong atau mengawasi si anak ini untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, dan juga kebiasaan mereka ketika tadi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi ataupun sayur-sayuran ataupun protein hewani, jauh-jauhlah dari minum teh ataupun kopi ataupun soda. Jadi lebih baik minum air putih dulu biar tidak mengalami anemia. Yang kedua juga orang tua, pesan saya sendiri juga sebagai orang tua perlu sekali juga untuk mendampingi anak-anak kita terkait dengan ya makanan-makanan yang dia konsumsi ataupun pergaulannya juga. Jadi memang peran serta kita semua mungkin ya, teman sebaya ataupun kami sebagai orang tua dan juga lingkup sekolah itu sangat membentuk ataupun dia berpengaruh terhadap si remaja ini.